Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Bapak Ibu para pendengar kajian Mutiara Iman dimanapun berada. Melanjutkan kajian kita setiap hari Kamis, yaitu kajian akhlak seorang muslim, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekilas tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Kebetulan alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017, untuk wilayah Mesir dan sekitarnya hari ini jatuh pada tanggal 14 Sya'ban tahun 1438 Hijriah. Ini artinya bahwa hari ini karena tanggal 14 Sya'ban, maka malamnya, yaitu malam hari ini, itu merupakan malam ke-15 dari bulan Sya'ban, dan itu berarti adalah malam nisfu Sya'ban. Mengingat hari ini adalah malam nisfu Sya'ban untuk Mesir dan sekitarnya, mari kita bahas sekilas tentang apa itu malam nisfu Sya'ban dan apa keistimewaan juga kemuliaan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang berbahagia, malam nisfu Sya'ban, nisfu berarti pertengahan. Sya'ban artinya bulan Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban adalah malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Karena satu bulan itu adalah hanya 30 hari atau 29 hari, yaitu dalam bulan Islam tentunya, tidak ada 31 hari dalam bulan Islam, maka pertengahan bulan itu adalah malam ke-15. Artinya tanggal 14 malam ke-15-nya. Dan malam nisfu Sya'ban itu berarti adalah hari ke-14 bulan Sya'ban, malam ke-15-nya. Seperti hari ini. Hari ini kita tanggal 14 Sya'ban. Besok tanggal 15 Sya'ban. Maka malam hari ini, yaitu malam ke-15-nya, malam hari ini, itu adalah malam nisfu Sya'ban. Dan malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang sangat mulia dan sangat dimuliakan. Ini menurut mayoritas ulama. Sekali lagi, mayoritas ulama berpendapat bahwasannya malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat mulia dan istimewa. Meskipun ada sebagian kecil ulama yang tidak berpendapat demikian. Artinya bahwa malam nisfu Sya'ban ini menurut sebagian kecil ulama itu tidak dan bukan malam mulia atau malam dimuliakan. Karena menurut pendapat kecil ulama ini bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban, menurut beliau adalah hadisnya hadis dhaif. Namun mayoritas ulama, termasuk di dalamnya 4 mazhab fikih yang masyhur, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, sepakat bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia dan dimuliakan. Apa dalilnya dan apa kemuliaannya? Mari kita lihat. Hadis-hadis yang berkaitan dengan keistimewaan malam nisfu Sya'ban ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Di antaranya ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, dan juga hadis-hadis yang dhaif. Jadi, tidak semua hadis-hadis yang berkaitan dengan keistimewaan malam nisfu Sya'ban itu dhaif, tidak. Menurut mayoritas ulama, juga ada hadis yang sahih
juga ada hadis yang hasan, juga ada hadis yang dhaif yang berbicara tentang keistimewaan dan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Di antara hadis sahih yang berbicara tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, juga oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam Al-Awsatnya. Yaitu hadis diterima dari Mu'az bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban." Allah Subhanahu wa taala akan datang memperlihat atau melihat kepada makhluk-makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Dan tentu maksud Allah datang atau Allah melihat ini bukan berarti Allah datang seperti makhluk. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Mukhalafatuh lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan sedikit pun dari makhluknya. Buat para ulama maksudnya adalah Allah akan mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya pada malam nisfu Sya'ban kepada makhluk-makhluknya, termasuk kita insyaallah. Lalu kata Rasulullah, "Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin." Dan Allah pada malam nisfu Sya'ban akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik. Yang kedua, kecuali orang yang ada permusuhan dengan sesama manusia. Jadi pada malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni dosa makhluk-makhluknya, dosa orang-orang mukmin dan mukminat insyaallah dengan izin Allah, kecuali untuk orang yang musyrik, berbuat syirik, na'udzubillah, dan juga orang yang ada permusuhan dengan sesama manusia. Jadi mudah-mudahan makanya yang ada masalah dengan sesama manusia, segeralah untuk islah, untuk berbaikan, untuk saling memaafkan, karena Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang ada permusuhan di antara sesama makhluknya. Meskipun pada malam nisfu Sya'ban, dan malam ini malam yang mulia. Karena itu sekali lagi saling minta maaflah dengan orang-orang yang ada permasalahan di antara Bapak Ibu yang berbahagia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, juga Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat dengan sanad sahih. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Haythami, Al-Imam Abdul Hasan Nuruddin Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Beliau mengatakan, rawahu At-Tabrani fil Kabiri wal Awsati wa rijaluha thiqatun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang thiqat. Artinya rawi-rawi yang kuat, rawi-rawi yang sahih. Jadi Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid menilai hadis ini adalah hadis sahih. Dan ini juga disampaikan oleh Imam Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, juga beliau melihat hadis ini sebagai hadis yang sahih. Setelah menjelaskan atau menyampaikan hadis tersebut, Al-Hafidh Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib beliau mengatakan, rawahu At-Tabrani fil Awsati wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Baihaqi wa rawahu Ibnu Majah bilafzi min hadisi Abi Musa al-Ash'ari wal Bazzar wal Baihaqi min hadisi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu binahwihi bi isnadin la ba'sa bihi. Menurut beliau diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Imam Baihaqi dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan bi isnadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang tidak apa-apa, artinya tidak ada masalah. Artinya Al-Hafidh Al-Munziri pun menilai hadis tersebut sebagai hadis sahih. Bahkan hadis tersebut
yaitu hadis yang tadi kita sama-sama kaji, yaitu hadis riwayat Ibnu Hibban tersebut, juga disahihkan oleh Syekh Albani. Syekh Albani dalam silsilah al-ahadis as-sahihah, ketika menjelaskan hadis tersebut, derajat hadis tersebut, beliau mengatakan hadisun sahihun ruwiya an jama'atin minas sahabati min turuqin mukhtalifah yashuddu ba'duha ba'dan wa hum Mu'adz bin Jabal wa Abu Tha'labah wa Abdullah bin Amr wa Abi Musa al-Ash'ari wa Abi Hurairah wa Abi Bakr as-Siddiq wa Auf ibn Malik wa Aisyah. Kata beliau, kata Syekh Albani, hadis tersebut adalah hadis sahih, diriwayatkan dari banyak sahabat dengan jalan yang satu sama lain saling menguatkan, dengan jalan atau dengan sanad yang berbeda-beda yang satu sama lain saling menguatkan, yaitu hadis-hadis tentang hadis-hadis tersebut dari Mu'adz bin Jabal, kemudian juga dari Abu Tha'labah, dari Abdullah bin Amr, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Hurairah, Abu Bakar as-Siddiq, Auf bin Malik dan Aisyah. Syekh Albani pun menilai hadis tersebut hadis sahih. Nah, kalau seandainya tidak ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban kecuali hadis ini, maka hadis ini sudah sangat mencukupi. Karena mayoritas ulama mengatakan hadis tersebut adalah hadis sahih, di mana di dalamnya Rasul menjelaskan bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni dosa makhluknya kecuali dua saja yang tidak akan diampuni, yaitu orang yang syirik dan orang yang ada masalah ataupun ada permusuhan dengan sesama makhluknya. Nah, ini hadisnya hadis sahih. Adapun di antara hadis yang lain yang hadis dhaif atau sanadnya diperbicarakan oleh para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmizi dalam sunannya. Hadis diterima dari Aisyah. Kata Aisyah, "Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fa kharajtu fa idza huwa bil baqi." Satu malam aku kehilangan Rasulullah SAW. Lalu aku keluar. Ternyata beliau berada di Baqi. Kemudian Rasul bersabda, "Akunti takhafina ayyahifallahu alaiki wa rasuluh?" Apakah kamu khawatir Allah dan Rasulnya berbuat zalim kepada kamu? Menurut Syekh Al-Mula Ali Al-Qari Al-Harawi dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, mengutip perkataan Imam At-Tibi, bahwa maksud dari kata ayyahifallahu alaiki wa rasuluh, Allah dan Rasulnya berbuat zalim kepadamu adalah, maksudnya, zananti anni zalamtuki bi an ja'altu min naubatiki li ghairiki. Nah, jadi maksudnya, apakah kamu khawatir aku mendatangi istri yang lain, padahal itu adalah giliran kamu. Nah, ini maksudnya. Kurang lebih demikian kata para ulama sebagai dikutip oleh Imam Al-Mula Ali Al-Qari Al-Harawi dalam kitabnya Mirqatul Mafatih. Kemudian qultu, kata Aisyah, aku menjawab, "Ya Rasulullah, inni zonantu annaka ataita ba'da nisa'ik." Rasul, aku kira Anda mendatangi sebagian istri-istri Anda. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah Azza wa Jalla yanziru laylatan nisfi min Sya'ban ila samai dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ari ghanami kalbin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun pada malam nisfu Sya'ban. Tentu turun di sini sekali lagi bukan berarti turun seperti makhluk, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi maksud di sini adalah Allah mencurahkan rahmatnya, Allah mencurahkan ampunannya, apa? Di mana Allah mengampuni dosa-dosa li aksari min adadi sya'ari ghanami kalbin, sebanyak lebih dari jumlah bulu domba kepunyaan kabilah Bani Kalb. Nah, ini kata Rasulullah. Jadi pada malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni dosa dalam jumlah yang sangat banyak sekali.
orang-orang yang diampuni dosa-dosanya pada malam nisfu Sya'ban oleh Allah berdasarkan hadis ini itu dalam jumlah yang amat sangat banyak sekali. Lebih banyak dari jumlah bulu domba kepunyaan kabilah Bani Kalb. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi dikatakan gonami kalbin maksudnya adalah kabilah Bani Kalbin. Wa khassahum li'annahum aktsaru ghanaman min sairil Arabi. Jadi maksudnya adalah ada kabilah namanya kabilah Bani Kalb. Bani Kalb. Nah itu disebut demikian atau disebutkan oleh Rasulullah hadis ini karena kabilah Bani Kalb ini adalah pada saat itu adalah kabilah yang paling banyak mempunyai domba dibandingkan dari seluruh kabilah Arab yang ada pada saat itu. Jadi intinya dalam hadis tersebut Allah akan mengampuni pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan mengampuni dosa dalam jumlah yang sangat banyak. Lebih banyak dari jumlah bulu domba. Tentu tidak akan ada orang yang bisa menghitung bulu domba saking banyaknya. Dan ini sebagai kiasan betapa Allah akan mengampuni dosa dalam jumlah yang sangat banyak pada malam nisfu Sya'ban yang mudah-mudahan diantaranya adalah kita semuanya. Hadis tersebut itu adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Sanadnya dibicarakan oleh para ulama. Namun para ulama diantaranya Al-Imam Mula Ali Al-Harawi Al-Qari Al-Harawi dalam kitabnya Mirqatul Mafatih Syarh Mishkat Al-Masabih, beliau setelah menjelaskan panjang lebar kemudian di akhir beliau mengatakan lakin yu'malu bil hadis dha'ifi fi fadailil a'mali bittifaqil ulama. Meskipun hadis ini sanadnya dhaif, tapi para ulama sepakat bahwa hadis dhaif dapat diamalkan dalam hal fadailul a'mal, yaitu dalam hal keutamaan amal. Hadis yang kedua yang juga hadisnya dhaif yang berkaitan dengan hadis tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban itu diantaranya hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad dhaif diterima dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allah yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fayaqulu ala min mustaghfirin li faaghfir lahu ala min mustarziqin faarzuqahu ala mubtalan fa'u'afiyahu ala kaza hatta yatlu'al fajru." Rasulullah SAW bersabda, apabila datang malam nisfu Sya'ban seperti malam hari ini insyaallah, maka faqumu lailaha, malamnya pergunakanlah untuk beribadah. Bangunlah pada malamnya untuk beribadah dan berpuasalah pada siang harinya. Besok harinya itu disunatkan untuk berpuasa menurut mayoritas para ulama. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban turun ke bumi ini, yaitu sejak dari terbenamnya matahari, sejak maghrib nanti sampai sebelum datang waktu subuh, Allah turun ke bumi ini. Tentu sekali lagi maksud turun di sini adalah bukan turun seperti manusia, tapi Allah mencurahkan ampunannya, Allah mencurahkan rahmatnya ke penghuni dunia ini. Kemudian Allah berfirman, ala min mustaghfirin li faaghfir lahu, apakah ada orang yang memohon ampunan kepadaku dan aku akan mengampuninya? Apakah ada orang yang memohon rizki, aku akan memberikan rizki kepadanya? Dan apakah ada orang yang terkena musibah atau terkena musibah dan dia memohon disehatkan dan aku akan memberikan kesehatan kepadanya? Apakah ada orang yang minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, demikian seterusnya sampai waktu subuh tiba. Jadi artinya dalam hadis ini bahwa Allah akan mengampuni dan Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa pada malam mulia tersebut. Apakah itu dia memohon rezeki, memohon kesehatan, kemudian juga dihindarkan dari musibah ataupun dari bala bencana, atau memohon ampun, Allah akan kabulkan. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad dhaif. Kemudian di antara hadis dhaif lainnya tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban, atau itu adalah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, diterima dari Utsman bin Abil As. Rasulullah SAW bersabda,
Idza kana lailatul nisfi min Sya'bana nada munadin. Apabila malam nisfu Sya'ban tiba, maka ada penyeru yang menyeru, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Apakah ada yang memohon ampun dan aku akan mengampuninya? Hal min sa'ilin fa'utiyahu. Apakah ada orang yang berdoa, memohon, dan aku akan memberikannya, akan mengabulkannya. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Fala yas'alu ahadan syai'an illa u'tiya. Dan tidak ada satupun orang yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban ini kecuali dia akan dikabulkan doanya. Illa zaniyatan bifarjiha illa zaniyatun bifarjiha au musyrikun. Kecuali seorang wanita yang berzina, nah ini tidak akan dikabulkan doanya sebelum kecuali kalau dia bertobat. Kalau dia bertobat betul-betul kepada Allah sebelum malam nisfu Sya'ban ini atau pada malam nisfu Sya'ban ini, maka insya Allah Allah akan mengabulkan doanya. Kecuali wanita yang berzina, dan yang kedua, dan juga orang yang berbuat syirik. Dan juga orang yang berbuat syirik. Oleh karena itu, sebelum datang malam mulia nanti pas maghrib ini, dari sekarang kita perbanyak beristighfar, bertaubat kepada Allah, memohon kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jika ada hal yang berkaitan dengan sesama manusia, jangan sungkan untuk segera berbaikan dan minta maaf. Karena ingat, Allah tidak akan mengabulkan doa, tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan juga orang yang punya permusuhan dengan sesama manusia. Nah, sebelum datang malam mulia, bereskan itu semua terlebih dahulu. Nah, hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sanadnya dhaif. Kemudian tadi disampaikan Imam Mula Ali Al-Harawi Al-Qari mengatakan bahwa beliau mengambil dan ulama sepakat hadis dhaif dalam masalah fadailul amal, dalam keutamaan amal, termasuk keutamaan malam nisfu Sya'ban, itu dapat diamalkan. Dan ini juga disampaikan oleh para ulama yang lainnya. Artinya sekalipun hadis-hadis tersebut dhaif, karena dhaifnya tidak terlalu parah, maka mayoritas ulama mengamalkan hadis-hadis dhaif tersebut. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sekali lagi, di antaranya Syekhul Islam Taqiyuddin bin Taimiyah juga mengamalkan dan berpendapat bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia dan istimewa. Dan juga beliau mengambil hadis-hadis dhaif tersebut sekalipun sanadnya diperdebatkan atau sekalipun sanadnya dhaif. Nah, beliau dalam kitabnya Iqtida'us Siratil Mustaqim, beliau mengatakan dalam kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim, wa min hadzal bab lailatul nisfi min Sya'ban faqad ruwiya fi fadliha min al-ahaditsil marfu'ah wal athar ma yaqtadi annaha lailatun mufaddalatun. Nah, beliau mengatakan di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Karena malam tersebut, malam nisfu Sya'ban ini banyak hadis-hadis dan juga asar-asar yang menjelaskan tentang kemuliaan dari malam tersebut. Kemudian beliau mengatakan, dan karena hadis-hadis dan asar-asar tersebut dalam jumlah yang sangat banyak yang menjelaskan kemuliaan malam tersebut, maka itu berarti annaha lailatun mufaddalatun, bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia, malam yang diistimewakan, malam yang dimuliakan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa anna minas salafi man kana yakhussuha bis-salati fiha. Dan di antara ulama salaf ada yang mengkhususkan malam nisfu Sya'ban ini dengan melakukan salat. Wa shaumi syahri Sya'ban qad ja'at fihi ahadits sahihah. Demikian juga puasa pada bulan Sya'ban, banyak hadis sahih yang menjelaskan akan hal itu, akan kemasyuannya. Kemudian beliau mengatakan, wa minal ulama'i minas salafi wa min ahlil madinati wa ghairihim minal khalafi man ankara fadlaha. Memang ada juga para ulama salaf, sebagian dari para ulama salaf, baik yang di Madinah ataupun yang lainnya, termasuk sebagian ulama khalaf yang mengingkari kemuliaan malam nisfu Sya'ban ini. Wa tu'ana fil ahaditsil waridati fiha, dan memandang lemah hadis-hadis yang berbicara tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban tersebut.
Nah, kemudian ke hadis seperti hadis innallaha yaghfiru fiha li aktsar min adadi sya'ari ghanami kalbin. Seperti hadis bahwa Allah akan mengampuni dalam jumlah lebih banyak dari jumlah bulu domba seperti yang telah kita bahas tadi. Wa qala, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan la farqa bainaha wa baina ghairiha. Lakinna allazi 'alaihi katsirun min ahli ilmi aw aktsaruhum min ashabina wa ghairihim ala tafdiriha. Tuh. Jadi setelah beliau mengatakan memang ada sebagian ulama yang tidak memandang malam nisfu Sya'ban sebagai malam mulia, tapi malam biasa saja. Namun kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtidau Sirat Al-Mustaqim, beliau mengatakan hanya saja pendapat mayoritas ulama, sebagian besar ulama, termasuk min ashabina dari ulama-ulama kami, maksudnya mazhab Hambali, wa ghairihim dan yang lainnya ala tafdiriha, memandang bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia dan dimuliakan. Dan ini artinya bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sekalipun dalam hadis-hadis dhaif yang telah tadi kita sampaikan, beliau tetap mengambilnya dan tetap memandang bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia dan dimuliakan. Nah, kemudian beliau mengatakan juga wa qad ruwiya ba'du fadailiha fil masanidi was sunan, dan di antaranya tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban ini juga diriwayatkan banyak riwayat-riwayat yang disebutkan dalam kitab-kitab musnad ataupun dalam kitab-kitab sunan. Jadi di antara ulama yang mengambil hadis-hadis dhaif tersebut atau yang sekalipun hadis-hadisnya dhaif yang menjelaskan tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban itu adalah Ibnu Taimiyah. Termasuk juga yang mengambil hadis-hadis dhaif tersebut yang berbicara tentang malam nisfu Sya'ban itu adalah Al-Allamah Al-Mubarakfuri. Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, syarah dari Sunan At-Tirmizi, beliau setelah menjelaskan atau menyampaikan hadis-hadis yang tadi kita baca tentang kemuliaan, keistimewaan malam nisfu Sya'ban yang hadis-hadisnya dhaif, beliau kemudian mengatakan فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء. Hadis-hadis di atas dengan keseluruhannya, secara keseluruhannya, sekalipun hadisnya dhaif, tapi secara keseluruhannya itu menjadi hujjah yang membantah mereka yang berpendapat bahwa tidak ada hadis satupun hadis sahih yang menjelaskan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Ini artinya Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan bahwa hadis-hadis tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban yang di atas tadi sekalipun dhaif, tapi dengan seluruh turuknya, dengan seluruh riwayatnya, itu adalah hadis yang sahih yang bisa diamalkan. Hal senada juga disampaikan oleh seorang ulama yang sangat terkenal yang belakangan, Ar-Raid. Ini seorang ulama yang terkenal keilmuannya, dan beliau salah termasuk di antara ulama yang sangat dikenal keilmuannya dan sudah meninggal, yaitu Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Beliau pendiri Al-Ashirah Al-Muhammadiyah yang ada di Kairo, yaitu masjidnya berada di seberang Masyikhah Al-Azhar. Syekh Muhammad Zaki Ibrahim mempunyai kitab namanya Lailatul Nisfi min Sya'ban fi Mizanil Insafil Ilmi wa Samahatil Islam. Ini buku yang sangat-sangat bagus sekali, dicetak oleh Al-Ashirah Al-Muhammadiyah. Beliau setelah menjelaskan hadis-hadis tersebut, beliau mengatakan wa mithlu hadza kullihi la yuqalu bir-ra'yi kama huwa ma'lumun 'inda al-ulama. وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها ضعف أو لين فهو مجبورة ومعتضدة بتعددها واختلاف طرقها وشواهدها وهكذا تأخذ رتبة الحسن على الأقل. Kata beliau, hadis-hadis tersebut meskipun sebagiannya adalah dhaif ataupun lemah, tapi satu sama lain saling menguatkan, sehingga dengan banyaknya riwayat dan jalur dan syawahid penguat-penguatnya,
paling tidak hadis-hadis tersebut sampai pada derajat hadis hasan. Jadi minimalnya sampai derajat hadis hasan. Nah, ini artinya bahwa sekali lagi bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, ada hadis yang sahih menurut mayoritas ulama dan juga ada hadis yang hasan dan juga yang dhaif sebagaimana telah kita singgung. Ini menjadi memperkuat bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat mulia dan malam yang sangat dimuliakan. Kalau seandainya kita sepakat mengambil bahwa hadis-hadis tentang malam nisfu Sya'ban itu dhaif misalnya kita mengambil pendapat yang belakangan dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak ada satupun hadis yang berbicara tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu hadisnya sahih, tidak ada satupun, kata beliau. Nah, kalau seandainya pendapat itu kita ambil dan memang misalnya kita mengatakan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih dalam tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, namun perlu diketahui bahwa para ulama berpendapat untuk fadailul a'mal, keutamaan amal, termasuk keutamaan malam nisfu Sya'ban di antaranya, itu para ulama sepakat atau mayoritas ulama berpendapat boleh diamalkan. Karena satu sama lain saling menguatkan. Dan untuk bahkan hadis-hadis dhaif dalam hal fadailul amal menurut mayoritas ulama itu adalah boleh diamalkan. Jadi kalaupun hadis-hadis tersebut hadis-hadis dhaif, tetap itu dapat kita jadikan dalil tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban sekalipun hadisnya dhaif, karena dhaifnya tidak terlalu parah. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan dhaifnya tidak terlalu parah tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ini. Dan para ulama sepakat atau mayoritas ulama mengatakan bahwa hadis-hadis dhaif boleh diamalkan untuk hal fadailul a'mal. Di antaranya disampaikan oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Nah, ini sebagaimana disampaikan dalam kitabnya Al-Madkhal ila Kitabil Iqlil. Al-Madkhal ila Kitabil Iqlil karya Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Beliau mengutip perkataan Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama yang sangat ma'ruf, sangat terkenal. Di mana Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, "Idza rawayna ats-tsawaba wal 'iqaba wa fadail al-a'mali tasahalna fil asanidi wa samahna fil rijal. Wa idza rawayna fil halal wal haram wal ahkam tashaddadna fil asanidi wa antaqadna rijal." Kata beliau, kalau kami meriwayatkan hadis-hadis tentang pahala, siksa, atau keutamaan amal, maka kami akan memudahkan atau mempermudah dalam masalah sanadnya. Dan kami memperbolehkan dan tidak terlalu ketat dalam menilai rawi-rawinya. Tapi ketika hadis tersebut bicara tentang halal dan haram juga tentang hukum, maka kami akan sangat keras menilai sanadnya, juga akan sangat keras dalam menilai rawi-rawinya. Nah, ini artinya beliau juga mengatakan bahwasanya dalam masalah fadailul amal, hadis-hadis dhaif tidak ada masalah. Imam Ahmad bin Hanbal pun mengatakan yang sama. Nah, semakna dengan disampaikan oleh Imam Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan yang sama sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Idza rawayna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram was sunani wal ahkam tashaddadna fil asanid. Wa idza rawayna 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadail a'mal wa ma yad'u hukman wa la yarfa'uhu tasahalna fil asanid." Kalau kami meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW tentang halal haram atau sunnah ataupun hukum-hukum, maka kami akan sangat keras, akan sangat ketat dalam masalah sanad. Dalam masalah sanadnya. Tapi ketika menyampaikan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang fadailul amal yang tidak bicara masalah hukum, maka kami akan memudahkan dalam masalah sanadnya. Juga hal yang sama disampaikan oleh Ibnu Salah, Abu Amr Ibnu Salah Asy-Syafi'i dalam kitabnya yang sangat terkenal, Ma'rifatu Anwa'i Ulumil Hadis, yang sering kita kenal dengan kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Beliau mengatakan
yajuzu 'inda ahli al-hadits wa ghairihim at-tasahulu fil asanidi wa riwayati ma siwal mawdu' min anwa'il ahadits ad-dha'ifah min ghairi ihtimamin bi bayan dha'fiha fi ma siwa sifatillah wa ahkam syariah min al-halal wal haram wa ghairiha. Wa dzalika kal mawa'iz wal qisas wa fadail a'mal wa sa'ir funut targhib wa tarhib. Nah, beliau mengatakan bahwasanya menurut para ulama hadis dan juga yang lainnya diperbolehkan kita memudahkan yang tidak terlalu ketat dalam masalah mengkaji sanadnya ketika masalah itu berbicara tentang masalah fadail amal, kisah ataupun nasihat-nasihat dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan targhib wa tarhib, tapi bukan berkaitan dengan masalah hukum. Nah, ini artinya Ibnu Salah sendiri menyampaikan hal itu bahwa para ulama memang berpendapat bolehnya hadis dhaif dijadikan sebagai dalil dalam bab fadailul a'mal dan juga yang sejenisnya, tentu dengan diantaranya persyaratan jika dhaifnya tidak terlalu parah. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juga dalam kitabnya Al-Azkar, beliau bahkan mengatakan itu adalah sudah kesepakatan para ulama. Artinya saking banyaknya para ulama yang berpendapat bolehnya menjadikan hadis dhaif dalam fadailul a'mal, saking banyaknya beliau sampai mengatakan telah sepakat para ulama. Dalam kitab Al-Majmu' misalnya mengatakan, juga dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi mengatakan wa qad sabaqa marratin annal ulama'a muttafiquna 'ala at-tasabuh fil ahadits ad-dha'ifah fi fadail a'mali wa nahwiha mimma laysa min al-ahkami wallahu a'lam. Dan telah disampaikan berkali-kali kata Imam An-Nawawi bahwasanya para ulama sepakat bolehnya memperbolehkan mengambil hadis dhaif untuk masalah fadail amal dan sejenisnya selama tidak berkaitan dengan masalah hukum. Demikian juga Al-Hafidz As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaul Al-Badi' fi Sholati 'ala Al-Habib Asy-Syafi'. Beliau juga mengatakan yang sama. Kata beliau, sami'tu syekhana, kami telah mendengar syekh kami, guru kami. Maksud guru beliau adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, guru beliau. Aku telah mendengar guruku miraron yaqulu wa kataba li bi khatti. Berkali-kali Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ini kata Al-Hafidz As-Sakhawi, dan bahkan beliau menuliskan tulisan dengan tangan beliau langsung. Apa? Inna syara'itul amali bid-dha'ifi salasah. Bahwa syarat-syarat bolehnya mengamalkan hadis dhaif itu ada 3 hal. Yang pertama, muttafaqun alaih, yang disepakati, ayyakuna dhaifu ghairu syadidin. Ya, jadi bahwasanya dhaifnya tidak parah. Yang kedua, ayyakuna mundarijan tahta aslin amin. Dan hendaknya hadis tersebut, dhaif tersebut tetap berada di bawah dalil yang sifatnya umum. Yang ketiga, alla ya'taqida 'indal 'amali bihi subutahu li'alla yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulhu. Dan ketika mengamalkannya, dia tidak meyakini bahwa hal itu adalah dikatakan oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak dinisbahkan, tidak dikaitkan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang Nabi Muhammad tidak mengatakannya. Jadi artinya Al-Hafidz As-Sakhawi juga ulama-ulama yang lain termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa hadis dhaif dalam masalah fadailul amal dapat diamalkan dengan syarat-syarat yang telah kita sampaikan tadi. Jadi sekali lagi, kalaupun hadis-hadis tentang hadis atau fadilah keutamaan malam nisfu Sya'ban ini semuanya dhaif misalnya, tetap mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis dhaif dapat diamalkan dalam masalah fadailul amal. Meskipun tentu sebagai telah kita sampaikan tadi, tidak semua hadis yang berbicara tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban dhaif. Ada juga hadis yang sahih, ada juga hadis yang hasan, dan juga ada hadis yang dhaif. Karena itulah, maka dalam 4 mazhab fikih semuanya sepakat bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam yang mulia, malam yang istimewa. Dalam mazhab Hanafi misalnya,
Hal ini disampaikan dalam kitab Maraqil Falah Syarh Matan Nuril Idah karya Syekh Hasan bin Ammar bin Ali As-Surunbulali Al-Misri Al-Hanafi. Ini seorang ulama dari Mesir bernama Syekh Hasan bin Ammar As-Surunbulali. Beliau menurut beberapa ulama berada dari Muhafadzah Manufiyah, kurang lebih dari daerah Manufiyah. Ini banyak sekali ulama memang dari daerah Mesir, dari negara Mesir ini. Dalam kitab beliau Maraqil Falah Syarah Matan Nur Idah, ini buku yang sangat penting dalam mazhab Hanafi. Beliau mengatakan wa nudiba ihya'u lailatin nisfi min Sya'ban li'annaha tukaffiru dzunuba sanah wa lailatul jumu'ah tukaffiru dzunubal usbu' wa lailatul qadri tukaffiru dzunubal umri. Beliau mengatakan dan disunnahkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Artinya menghidupkan dengan beragam ibadah, dengan doa, baca Quran dan yang lainnya. Sebagaimana akan kita bahas nanti. Kenapa? Karena malam nisfu Sya'ban dapat menghapuskan dosa-dosa 1 tahun. Ya, kemudian malam Jumat dapat menghapuskan dosa-dosa 1 minggu. Dan malam Lailatul Qadar dapat menghapuskan dosa-dosa 1 umur. Seolah 1 umur lamanya. Nah, hal ini juga disampaikan oleh Imam Ibnu Nujaim Al-Misri. Ibnu Nujaim juga lagi-lagi ulama dari Mesir dalam mazhab Hanafi, Al-Hanafi. Dalam kitabnya Al-Bahrul Ra'iq, Syarh Kanz Ad-Daqaiq. Beliau mengatakan, wa minal mandubati ihya'u layalil ashri min Ramadan wa laylatil idaini wa layali ashri Dzulhijjah wa laylatin nisfi min Sya'ban kama waradat bihil ahadits. Dan termasuk di antara sunnah, amalan sunnah menghidupkan malam 10 terakhir bulan Ramadan, malam Idul Fitri, Idul Adha, dan juga malam-malam 10 hari pertama Dzulhijjah dan malam nisfu Sya'ban. Nah ini dalam mazhab Hanafi termasuk sunnah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan juga bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam mulia. Dalam mazhab Maliki pun demikian. Di antaranya ini disampaikan dalam kitab Mawahibul Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil karya Al-Imam Khalil, yaitu Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman At-Tarablusi Al-Maghribi yang dikenal dengan Al-Imam Al-Khattab. Mawahibul Jalil Syarah Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalilnya karya Imam Khalil, tapi Mawahibul Jalilnya karya Imam Al-Khattab Al-Maliki. Beliau mengatakan wa nudiba ihya'u lailatihi, dan disunnahkan menghidupkan malamnya, yaitu malamnya. Kemudian mengatakan dalam syarahnya qol fi jam'il jawami li Syekh Jalaluddin As-Suyuti man ahya lailatal idaini wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Nah, yaitu bahwa dalam kitab Jam'ul Jawami karya Al-Imam As-Suyuti disebutkan hadis, siapa yang menghidupkan 2 malam Idul Fitri, Idul Adha dan juga malam nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana seluruh hati akan mati. Nah ini beliau menyampaikan hadis tersebut. Nah kemudian beliau mengatakan wa kilahuma dha'ifun lakinna ahaditsal fadail yutasamahu fiha. Hadis tersebut itu adalah hadis dhaif, hanya saja hadis-hadis dhaif dalam fadailul a'mal itu dapat diamalkan. Nah ini artinya bahwa dalam kitab Mawahibul Jalil dalam mazhab Maliki pun malam nisfu Sya'ban adalah malam mulia, malam istimewa dan disunnahkan untuk menghidupkan malam tersebut. Dalam mazhab Syafi'i pun demikian. Di antaranya dalam kitab Al-Um. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan inna du'a, beliau mengatakan wa balaghana annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatil jumu'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwal lailatin min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Beliau mengatakan bahwa bahwasanya ada riwayat yang menyampaikan di mana doa-doa akan dikabulkan pada 5 malam, yaitu pada malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, dan malam pertama bulan Rajab, dan juga malam nisfu Sya'ban. Jadi Imam Syafi'i bahkan berpendapat bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam mustajab untuk berdoa.
Kemudian di akhir beliau mengatakan wa ana astahibbu kullama hakaitu fi hadhil layali min ghairi ayyakuna fardhan. Dan aku sangat menginginkan atau sangat menganjurkan pada malam-malam yang disebutkan tersebut untuk dihidupkan, namun bukan sebagai satu kewajiban. Ini dalam mazhab Syafi'i pun demikian. Bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat mulia dan disunahkan kita untuk menghidupkan malam tersebut dengan rangkaian berbagai macam ibadah. Terakhir dalam mazhab Hambali pun demikian. Dalam mazhab Hambali pun demikian. Di antaranya hal ini disampaikan dalam kitab Al-Iqna karya Al-Imam Al-Hijawi dan syarahnya, yaitu Kasyaful Qana' karya Al-Imam Al-Buhuti. Lagi-lagi ini ulama Mesir dari mazhab Hambali. Beliau mengatakan, kata beliau, setelah menjelaskan hadis man ahya lailatul fitri aw lailatul adha lam yamut qalbuhu iza matatil qulub, bahwasanya siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri Idul Adha maka hatinya tidak akan mati ketika pada hari di mana seluruh hati akan mati, yang diriwayatkan Imam Ad-Darqutni. Kemudian beliau mengatakan wa fi ma'naha lailatul nisfi min Sya'ban kama zakarahu Ibnu Rajab fil Lataif. Dan yang semakna dengan menghidupkan malam Idul Fitri Idul Adha itu adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya juga disunatkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Dengan demikian bahwa empat mazhab fikih sepakat bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam mulia, malam istimewa, dan juga disunnahkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan beragam ibadah. Nah, kalau sudah empat mazhab sepakat demikian, ini makin mempertegas bahwasannya malam nisfu Sya'ban adalah malam mulia dan malam yang diistimewakan. Bahkan saking pentingnya malam nisfu Sya'ban ini, saking mulianya malam nisfu Sya'ban ini, sampai para ulama membuat buku khusus yang menjelaskan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban ini. Sekaligus membantah mereka yang berpendapat bahwa malam nisfu Sya'ban malam biasa, bukan malam istimewa. Nah, ini sampai para ulama membuat buku khusus yang membantah mereka, sekaligus menjelaskan dan menguatkan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam mulia, malam istimewa, dan disunnahkan untuk menghidupkannya. Saya menghitung buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang khusus membahas tentang malam nisfu Sya'ban, atau di dalamnya dibahas tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ini, kurang lebih sampai ada 30 buku. Ada 30 buku yang ditulis oleh para ulama khusus yang menjelaskan tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban, sekaligus disunnahkan menghidupkan malam tersebut dan juga membantah mereka yang berpendapat sebaliknya. Di antara kitab yang ditulis khusus oleh para ulama yang berbicara tentang malam nisfu Sya'ban, di antaranya ada kitab namanya Lailatul Nisfi min Sya'ban wa Fadluha. Ini karya Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Ad-Dubaisi, seorang ulama dari Baghdad yang meninggal tahun 637 Hijriyah. Itu Lailatul Nisfi min Sya'ban wa Fadluha. Yang kedua, Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti yang meninggal tahun 911. Ini seorang ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i dan juga ulama dari Mesir. Beliau mempunyai risalah berjudul Daw'ul Badri fi Ihya'i Lailati Arafah wal Idain wa Nisfi Sya'ban wa Lailatul Qadri. Nah, itu juga beliau di dalamnya membahas tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Termasuk juga ada kitab yang berjudul Al-Idah wal Bayan lima jaa fi lailatayir raghaib wa nisfi min Sya'ban karya Syekhul Islam Abul Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Ansari Asy-Syafi'i, seorang ulama sangat terkenal dalam mazhab Syafi'i. Bahkan akwal-akwalnya menjadi rujukan utama. Ibnu Hajar Al-Haytami, lagi-lagi beliau dari Mesir, meninggal di Mekah. Beliau meninggal tahun 974 Hijriyah. Itu juga
punya kitab Al-Idah wal Bayan. Kemudian juga imam yang lainnya, ini ditulis oleh seorang muhaddis, Al-Muhaddis Al-Kabir, seorang muhaddis yang sangat terkenal, Abul Mawahib Najmuddin Muhammad bin Ahmad Ali bin Abi Bakar Al-Ghaythi Al-Misri Asy-Syafi'i, seorang ulama muhaddis terkenal dari Mesir juga, dari mazhab Syafi'i juga punya kitab namanya Mawahibul Karimil Mannan fil kalami ala awail suratid Dukhan wa fadail lailatin nisfi min Sya'ban. Ulama yang lain diantaranya adalah Tuhfatul Yaqdhan fi Lailatin Nisfi min Sya'ban yang ditulis oleh seorang al-faqih terkenal, Abu Sa'ad Zainuddin Mansur bin Abi Nasr bin Muhammad At-Tabalawi. Beliau meninggal tahun 1014 Hijriah. Juga punya kitab khusus tentang masalah ini, Tuhfatul Yaqdhan fi Lailatin Nisfi min Sya'ban. Syekh Al-Mula Ali Al-Qari Al-Harawi Al-Hanafi. Syekh Al-Hanafi juga. Nah, ini mazhab Hanafi. Ini juga punya kitab juga khusus masa ini namanya At-Tibyan fi Bayan ma fi Lailatin Nisfi min Sya'ban. Itu juga punya kitab yang sama tentang masalah ini. Juga Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Syekh Abu Najah Salim bin Muhammad As-Sanhuri Al-Maliki dari mazhab Maliki juga punya kitab namanya Risalatul Kashfi wal Bayan an Fadail Lailatin Nisfi min Sya'ban. Selain itu, juga ada belakangan ditulis oleh seorang ulama dari Mesir, beliau Syekh Alamah Muhammad Hasanain Makhluf Al-Adawi Al-Azhari Al-Maliki, meninggal beliau tahun 1355 Hijriah. Beliau mempunyai kitab yang sangat penting namanya Risalah fi Fadli Lailatin Nisfi min Syahri Sya'ban. Dan di antara buku yang lain yang berbicara tentang khusus masalah Nisfu Sya'ban ini, di antaranya buku yang sangat bagus sekali yang untuk rekan-rekan yang yang memungkinkan untuk mendapatkan kitab ini penting sekali. Itu ditulis oleh seorang ulama yang sangat terkenal tadi telah kita singgung, Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, dalam bukunya bernama Lailatul Nisfi min Sya'ban fi Mizanil Insafil Ilmi wa Samahatil Islam. Nah, ini di antara kitab-kitab khusus yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Dan tidak semata-mata tentunya beliau menulis masalah ini kecuali menunjukkan pentingnya dan mulianya dan juga disunnahkannya untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Lalu Bapak Ibu berbahagia, apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban ini yang nanti ini malam ini insyaallah. Jadi mulai sejak maghrib sampai sebelum subuh. Di antaranya adalah malam yang di mana Allah akan mengampuni dosa yang dalam jumlah yang sangat banyak. Tadi dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dan Imam Tabrani sampai Rasulullah SAW bersabda bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni dosa-dosa makhluknya kecuali orang yang musyrik dan juga orang yang punya masalah dengan sesama manusia. Nah, ini yang tidak akan diampuni. Yang lainnya Allah akan ampuni. Jadi malam nisfu Sya'ban malam pengampunan dosa. Jadi perbanyaklah untuk mohon ampunan kepada Allah pada malam yang mulia tersebut. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban adalah malam dikabulkannya doa. Malam dikabulkannya doa. Lailah ijabati doa. Pada malam dikabulkannya doa. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita singgung, di mana Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, nanti terdengar ada yang menyeru, hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada orang yang berdoa dan aku akan memberikannya? Fala yas'alu ahadun syai'an illa utiya. Tidak ada satupun orang yang berdoa pada malam tersebut kecuali dia akan diberikan, akan dikabulkan doanya, kecuali wanita berzina dan juga orang yang berbuat syirik. Kemudian bahkan Ibnu Umar sebagai disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan oleh Abdul Razak dalam Musannafnya, Ibnu Umar, sahabat Rasulullah SAW, pernah mengatakan, khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam di mana doa tidak akan ditolak. Doa akan dikabulkan, yaitu malam Jumat, malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, dan malam Idul Fitri, juga malam Idul Adha. Nah, ini hal senada juga disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, bahwasanya ada 5 malam yang tidak akan ditolak setiap doa yang disampaikan. Di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Kemudian di antara keistimewaan malam nisfu Sya'ban, banyaknya nama.
banyaknya nama dari malam nisfu Sya'ban ini. Al-Imam Ahmad bin Hijazi Al-Fashani dalam bukunya Tuhfatul Ikhwan fi Qiraatil Mi'ad fi Syahr Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, beliau mengatakan, menukil pendapat sebagian ulama bahwasannya sampai nama untuk malam nisfu Sya'ban ini mencapai 22 nama, sampai 22 nama. Dan dalam kaidah fa inna kasratal asma'i tadullu 'ala syarafil musamma. Banyaknya nama ini menunjukkan mulianya yang diberikan nama. Tidak semata-mata malam nisfu Sya'ban ini mempunyai banyak nama sampai 22 nama, kecuali menunjukkan malam tersebut malam yang sangat mulia dan istimewa. Di antaranya Imam Al-Fashani dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan tersebut menjelaskan nama-namanya bahwa malam nisfu Sya'ban disebut malam penuh berkah, al-lailah al-mubarakah. Kemudian disebut juga Lailatul Takfir, yaitu malam untuk penghapusan dosa. Lailatul Ijabah, malam dikabulkannya doa. Kemudian juga Lailatul Idil Malaikah, malam idnya, malam hari rayanya para malaikat. Di mana kata beliau, kalau umat Islam mempunyai 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, malaikat juga mempunyai 2 hari raya. Hanya malaikat hari rayanya bukan siang hari seperti kita umat Islam, tapi malam hari, yaitu malam Lailatul Qadar, dan yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban adalah malam hari rayanya para malaikat. Kemudian juga Lailatul Baro'ah, karena pembebasan dari dosa. Nah, pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Kemudian juga Lailatul Jaizah, Lailatul Rajhan, Lailatul Ta'zim, dan yang lainnya. Nah, ini sekali lagi menunjukkan mulianya malam nisfu Sya'ban sampai banyak namanya. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa pemindahan kiblat dari menghadap Baitul Maqdis menjadi menghadap Masjidil Haram itu menurut sebagian ulama juga terjadi pada malam nisfu Sya'ban atau pada hari nisfu Sya'ban. Nah, ini pada malam nisfu Sya'ban atau pada hari nisfu Sya'ban. Nah, ini di antaranya, meskipun tentunya menurut sebagian yang lain atau menurut pendapat mayoritas ulama terjadinya pada pertengahan bulan Rajab, pada pertengahan bulan Rajab. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa itu terjadi pada nisfu Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban. Ya, turunnya pemindahan perintah, yaitu pemindahan kiblat dari menghadap Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Hal ini diantaranya disampaikan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, mengutip perkataan Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan, wa amarahu Allah azza wa jalla bi istiqbalil Ka'bah yaumas tsulasa lin nisfi min Sya'ban. Bahwasanya Allah memerintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram dalam masalah kiblat ini, yaitu terjadi pada hari Selasa pada nisfu Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban. Dan ini juga disampaikan diantaranya oleh Ibnu Abil Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Beliau mengutip perkataan Imam Al-Waqidi. Kata Imam Al-Waqidi, innama surifat sholatu zuhri yawmas tsulasa fin nisfi min Sya'ban. Ini ketika bicara tentang pendapat-pendapat para ulama tentang kapan terjadinya pengalihan kiblat. Kata Imam Al-Waqidi, itu terjadi pada sholat zuhur pada hari Selasa pada nisfu Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban. Dan ini juga disampaikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Talibin bahkan mengambil pendapat ini, bahwasanya turunnya perintah pengalihan kiblat itu terjadi pada nisfu Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, huwilat fi zuhri yaumas tsulasai nisfa Sya'ban. Bahwasanya dipindahkan atau turun perintah pengalihan kiblat ini terjadi pada sholat zuhur hari Selasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Bahkan Imam At-Tabari dalam tarikhnya menyebut pendapat ini adalah sebagai pendapatnya Jumhur Al-Azam. Jumhur Al-Azam. Kata Imam At-Tabari dalam tarikhnya, faqala ba'duhum wa humul jumhurul a'zam. Sebagian ulama berpendapat, dan ini pendapat mayoritas ulama yang sangat mulia, surifat fin nisfi min Sya'ban ala ra'si 18 syahran min maqdam Rasulullah SAW al-Madinah.
bahwasanya turunnya perintah pengalihan kiblat ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban. Imam At-Tabari dalam tarikhnya mengatakan itu pendapat al-jumhurul a'zam, mayoritas ulama yang sangat luar biasa, yang sangat mulia. Ini kata Imam At-Tabari. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa turunnya perintah pengalihan kiblat juga terjadi pada pertengahan dari bulan Sya'ban. Ini menunjukkan juga sekaligus menjelaskan keutamaan lainnya dari nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban ini. Bahkan juga sebagian ulama berpendapat bahwa pada malam nisfu Sya'ban ini adalah malam ditentukannya ajal, rizki seseorang. Nah tentu ini bukan dalam ilmu Allah, karena dalam ilmu Allah tentu sudah pasti, sudah jelas. Ini menurut para ulama, menurut catatan yang ada di para malaikat. Nah, jadi menurut sebagian ulama bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah menentukan siapa saja yang akan meninggal di tahun tersebut. Dan bagaimana rizki seseorang. Dan apa juga bala atau musibah yang akan menimpa kepada seseorang. Oleh karena itu, para ulama sangat menganjurkan pada malam nisfu Sya'ban ini kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mohon untuk dipanjangkan umur, kemudian yang kedua diluaskan rizki dan dijauhkan dari bala dan musibah. Di samping tentu doa-doa yang lain, mohon ampunan dan juga hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan akhirat, juga berkaitan dengan dunia. Jadi sebagian ulama berpendapat di antara kemuliaan malam nisfu Sya'ban karena pada malam ini itu adalah ditentukannya ajal seseorang. Siapa yang akan meninggal pada tahun depan, ini siapa? Ditentukan kembali yaitu pada malam nisfu Sya'ban ini. Nah ini di antaranya adalah berdasarkan asar, yaitu pendapat-pendapat para sahabat. Di antaranya pendapat Sayyidah Aisyah sebagai dinukil oleh Imam Ad-Dailami dalam musnadnya. Sayyidah Aisyah bertutur, yansakhullahu ta'ala al-khair fi 4 layal naskha. Lailatul Adha wal Fit wal nisfu Sya'ban. Kemudian beliau mengatakan tansakhu fiha al-ajal wal arzaq wa tunsakhu fiha al-ajal wal arzaq wa yuktabu fiha al-hajj wa fi lailati Arafah ila al-azan. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat dan juga menuliskan kebaikan-kebaikan pada 4 malam. Malam Idul Adha, Idul Fitri, dan malam nisfu Sya'ban. Nah, Allah mencatat di dalamnya pada malam nisfu Sya'ban dicatat siapa yang akan meninggal dan rezeki seorang bagaimana. Bahkan kata Sayyidah Aisyah juga pada malam tersebut dituliskan juga siapa yang berhak untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut. Di setahun ke depan, pada malamnya, pada malam nisfu Sya'ban, Allah menuliskan siapa yang akan meninggal, siapa yang akan mendapat rezeki, siapa yang akan berangkat ibadah haji. Ini menurut Sayyidah Aisyah sebagai disampaikan oleh Musnad Ad-Dailami. Juga Sayyidah Aisyah juga mengatakan yang sama seperti tadi, itu disampaikan sebagai dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Fadailul Awqat. Ini mengutip perkataan Sayyidah Aisyah. Nah, di mana juga Sayyidah Aisyah menjelaskan bahwa pada malam nisfu Sya'ban dijelaskan ditentukan juga siapa yang akan meninggal, siapa yang akan binasa, dan juga hal-hal yang lainnya. Kemudian juga pendapat ulama yang lainnya yang mengatakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah menentukan ajal seorang yang lainnya juga disampaikan oleh sahabat, oleh para ulama yang lainnya, oleh tabi'in, di antaranya oleh Ikrimah. Dalam tafsir At-Tabari ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, Imam At-Tabari mengutip perkataan Ikrimah. Beliau mengatakan ketika menafsirkan fiha yufraqu kullu amrin hakim, beliau mengatakan qala Ikrimah qala fi lailatin nisfi min Sya'ban. Maksudnya adalah pada malam nisfu Sya'ban di mana Allah menentukan ketentuannya yang akan terjadi pada setahun berikutnya. Yubramu fihi amrus sanah. Allah menentukan apa yang akan terjadi untuk 1 tahun ke depan. Wa tunsakhul ahya'u minal amwat. Bahkan Allah juga menghapus orang-orang yang akan hidup dari orang-orang yang sudah akan meninggal dunia. Wa tunsakhul ahya'u minal amwat. Juga dicatatkan orang-orang yang hidup yang akan ditetapkan orang yang akan meninggal dunia. Wa yuktabul haju fala yuzadu fihim ahadun wa la yanqusu minhum ahadun. Dan juga Allah mencatat
siapa yang akan berangkat haji pada tahun tersebut. Nah, ini disampaikan juga oleh Ikrimah. Jadi Sayyidah Aisyah, Ikrimah dan yang lainnya berpendapat bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban juga Allah menentukan ajal seseorang, Allah juga menentukan rizki seseorang dan yang lainnya. Bahkan dalam riwayat yang lain ada orang yang sudah ditentukan misalnya akan meninggal dunia, tapi karena pada malam nisfu Sya'ban dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga yang tadinya meninggal Allah hidupkan kembali dan tidak jadi meninggal dunia. Dan ini semuanya adalah tidak bertentangan karena apapun yang terjadi di alam raya ini semuanya dengan izin Allah, atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka semua akan terjadi. Demikian juga disampaikan dalam Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi juga mengutip perkataan Ikrimah dalam tafsir beliau juga. Tentang hal ini juga disampaikan oleh Atha bin Yasar. Atha bin Yasar sebagai dikutip dalam musannafnya Abdul Razak, bahwasanya Atha bin Yasar juga mengatakan tunsakhu fin nisfi min Sya'ban al-ajal. Dicatat dan ditetapkan pada malam nisfu Sya'ban ajal umur seseorang. Hatta inna rajula la yakhruju musafiran wa qad nusiha fil ahya'i ilal amwat. Bahkan sampai seseorang masih bisa bepergian padahal sudah dicatat dia orang yang meninggal dunia. Nah, karena dia berdoa dan mohon kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban dengan izin Allah, sekali lagi dengan izin Allah dan kehendak Allah, dia yang sudah tercatat meninggal dunia masih bisa hidup dan bisa bepergian. Nah, ini disampaikan juga oleh Atha bin Yasar sebagaimana dinukil oleh Abdul Razak dalam musannafnya. Juga disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam Ad-Dur Al-Mansurnya. Jadi sekali lagi, apa yang selama ini terdengar di masyarakat dan kita umumnya masyarakat berpendapat bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban juga Allah menentukan umur seseorang setahun ke depan, rizki seorang setahun ke depan, bala apa yang akan menimpa seorang di tahun ke depan, atau hal-hal yang lainnya di setahun ke depan, itu mempunyai sandaran hukum. Dan itu disampaikan oleh para sahabat, disampaikan oleh sebagian sahabat, oleh sebagian tabi'in, dan juga oleh para ulama yang lainnya. Meskipun ini adalah disampaikan oleh sebagian ulama. Jadi itu mempunyai sandaran hukum juga yang kuat. Jadi bukan sesuatu yang diada-ada, tidak. Nah, itu adalah sandaran hukumnya sebagaimana telah saya sampaikan tadi. Nah, itu diantara keistimewaan dan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan pada malam nisfu Sya'ban? Pas maghrib nanti tiba. Perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah ibadah. Apa saja bentuk ibadahnya. Mau sholat, mau baca Al-Quran, baca sholawat, zikir, doa, sedekah, silaturahim. Kemudian juga membuat pengajian, yaitu mengkaji ilmu-ilmu agama Islam, mengkaji tentang tafsir Al-Quran, hadis, membaca hadis-hadis Nabi, atau yang lainnya. Tidak ada masalah. Karena para ulama, yang penting kita menghidupkan sebagian besar malamnya. Bahkan kalau bisa sebagian besar malamnya. Kalau malam itu ada misalnya 12 jam, maka usahakan kita mengisi malam tersebut lebih dari 6 jam. Lebih dari 6 jam untuk beribadah. Untuk melakukan ketaatan. Jadi apa saja silahkan. Hanya, nah ini sebagaimana disampaikan oleh para ulama dan juga disampaikan oleh Imam Abdul Ghani dalam Fadail Syuhur wal Ayyam, dalam kitab beliau Fadail Syuhur wal Ayyam, di antaranya yang disampaikan atau juga oleh Syekh Zaki Ibrahim, yaitu yang sebaiknya atau di antara yang menjadi pilihan setelah sholat maghrib, kita berzikir setelah sholat maghrib seperti biasa, kemudian sholat sunat rawatib ba'da maghrib, kemudian setelah itu melakukan sholat awabin. Nah, sholat awabin yaitu sholat sunat yang disunnahkan oleh sebagian besar ulama, bahkan dalam mazhab Syafi'i termasuk di dalamnya, yaitu melakukan sholat sunat antara maghrib sampai isya. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, atau mau 6 rakaat. Nah, itu melakukan sholat sunat awabin 6 rakaat. Nah, ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat sunat awabin. Dan pendapat para ulama juga dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini. Jadi sholat awabin 6 rakaat. Kemudian setelah itu kita membaca surat Yasin 3 kali. Membaca surat Yasin 3 kali. Yaitu surat Yasin pertama kita niatkan untuk panjang umur, ya Allah berikan umur, jangan sampai meninggal tahun depan, misalnya biar kita banyak waktu untuk lebih meningkatkan ibadah dan ketaatan. Kemudian Yasin yang kedua kita niatkan untuk keluasan atau untuk menolak bala.
Ya Allah, jauhkan bala, musibah, bencana, penyakit yang tidak sanggup kami memikulnya dengan Yasin yang kedua. Yasin yang ketiga diniatkan untuk kemudahan dan kelapangan rizki. Nah, kemudian setiap selesai membaca Yasin yang pertama, selesai membaca Yasin yang pertama, atau selesai membaca Yasin yang kedua, atau yang ketiga. Nah, setiap selesai membaca surat Yasin, dianjurkan menurut para ulama untuk membaca doa nisfu Sya'ban yang sangat terkenal. Allahumma ya zal manni wa la yumannu alai, ya zal jalali wal ikram, ya zat tawli wal in'am, la ilaha illa anta zahral lajin wa jal mustajirin wa ma'mal khaifin wa kanzat talibin. Allahumma in kunta katabtana indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqtarran alaina fi rizqi famhu Allahumma bifadlika syaqawatana wa hirmanana wa tardana wa iqtar rizqina wa asbitna indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qawluka al-haq في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللهم إنا نسألك بحق التجلي العظيم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الله العز الأكرم. Nah, itu doa yang sangat terkenalnya pada malam nisfu Sya'ban. Ini dibaca 3 kali setiap selesai kita membaca surat Yasin. Selesai surat Yasin pertama, baca ini 3 kali. Berlanjut Yasin yang kedua. Ya, kemudian selesai, baca lagi. Sampai yang ketiga. Kemudian yang dianjurkan oleh para ulama pada malam nisfu Sya'ban juga adalah melakukan sholat tasbih. Sholat tasbih, sholat yang sangat sudah terkenal. Boleh 2 rakaat atau boleh 4 rakaat. Nah, karena ini malam hari dikerjakannya, maka sebaiknya 2 rakaat. Dan sholat sunat tasbih ini juga sudah kita bahas dalam kajian sebelumnya. Ya, ini pada malam nisfu Sya'ban melakukan saat itu sholat tasbih. Perbanyak juga zikir, perbanyak juga doa. Ungkapkan kepada Allah semua keinginan kita. Doakan juga orang tua, doakan suami, anak-anak, doakan istri, doakan umat Islam, doakan negara, doakan semua. Mintalah kepada Allah semua hal yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Apapun masalah, sampaikan kepada Allah. Karena ini malam yang mulia. Malam yang istimewa, di mana Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang memohon pada malam ini. Ungkapkan semua hal, ungkapkan semua keinginan. Baik yang berkaitan dengan dunia, juga berkaitan dengan akhirat pada malam yang mulia ini. Bagi yang misalnya mau ujian, anak-anaknya mau ujian, maka mohonlah untuk diberikan kesehatan dan kelulusan najah dengan nilai memuaskan. Mohon, karena ini adalah malam yang sangat mulia. Malam di mana Allah akan mengabulkan doa. Kemudian setelah itu, para ulama usahakan sholat isya berjamaah dan niatkan untuk juga berjamaah pada sholat subuhnya. Kemudian juga memperbanyak baca Quran. Kemudian juga sholat tahajud nantinya. Membanyak zikir, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga bersedekah. Kemudian hal-hal yang lainnya. Nah, itu yang sebaiknya dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Bahkan kalau bisa, ajak juga keluarga kita. Anak-anak kita ngumpul di rumah atau mungkin di masjid. Nah, itu silahkan, tidak ada masalah. Nah, kemudian apakah kalau malam nisfu Sya'ban dilakukan berjamaah di masjid itu adalah bid'ah? Ini yang sering kali kita dengar. Ini bid'ah. Nah, ini tentu kita lihat. Hemat saya, tidak ada pendapat ulama yang mu'tabar, khususnya dalam 4 mazhab fikih, yang mengatakan kalau orang berkumpul merayakan ataupun menghidupkan malam nisfu Sya'ban berkumpul bersama-sama di masjid itu bid'ah. Saya belum mendapatkan pendapat tersebut dari ulama mu'tabar. Kalau ulama belakangan ada, tapi ulama mu'tabar khususnya dalam 4 mazhab saya tidak mendapatkannya. Hanya memang sebagian besar para ulama dalam 4 mazhab khususnya berpendapat bahwa makruh hukumnya kalau dilakukannya berjamaah bersama-sama di masjid. Ini makruh hukumnya. Tapi sebaiknya dilakukan di rumah masing-masing. Ini menurut sebagian ulama, khususnya dalam 4 mazhab. Tapi yang lain, pendapat ulama yang lain mengatakan tidak ada masalah. Dikumpulkan bersama-sama di masjid pun tidak ada masalah. Dan itu sunnah saja. Bahkan mungkin untuk di Indonesia lebih cocok. Atau untuk yang memang kalau di rumah biasanya jadi malas, kalau berjamaah di masjid jadi semangat. Nah, itu bagus sekali kalau dilakukan di masjid. Artinya bahwa kalau dilakukannya di masjid berjamaah,
tidak dan bukan bid'ah, tapi itu adalah sunnah menurut sebagian ulama. Sunnah menurut sebagian ulama. Dan ini juga pernah dilakukan oleh salafun salih. Jadi sebagian salafun salih melakukan, menghidupkan malam nisfu Sya'ban berjamaah di masjid. Apa keterangannya ataupun sandarannya? Ini disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kata beliau, wa lailatul nisfi min Sya'ban kanat tabi'una min ahli Syam ka Khalid bin Ma'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairihim yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Jadi sebagian tabi'in dari negeri Syam, Syria dan sekitarnya sekarang ini, nah ini tabi'in tentunya salafun salih. Di antaranya Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan yang lainnya, mereka mengagungkan dan bersungguh-sungguh beribadah pada malam tersebut. Nah ini tabi'in. Kemudian beliau mengatakan, waqtalafa ulama'u ahli Syam fi sifati ihya'iha ala qaulaini. Para ulama negeri Syam berbeda pendapat tentang bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini. Apakah dihidupkan berjamaah di masjid atau tidak? Ibnu Rajab kemudian mengatakan, ala qaulaini, ada dua pendapat tentang hal ini. Ahaduhuma, pendapat pertama mengatakan annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Disunatkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban berjamaah di masjid. Tuh, berjamaah di masjid-masjid seperti yang terjadi sebagian Indonesia. Jadi bukan bid'ah, tapi sunnah menurut sebagian ulama. Ini disampaikan oleh Ibnu Rajab sendiri dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kenapa demikian? Karena Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir wa ghairuhuma yalbasuna fiha ahsana thiyabihim wa yatabakharuna wa yaktahiluna wa yaqumuna fil masjidi lailatahum tilka. Tuh, kata beliau bahwasanya Khalid bin Ma'dan, ini tadi tabi'in salafun salih. Tabi'in diantaranya bernama Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir, dan yang lainnya, tabi'in yang lainnya, dan juga ulama yang lainnya. Begitu malam nisfu Sya'ban tiba, beliau memakai pakaian yang sangat bagus. Karena ini malam mulia. Bahkan mereka mewangi-wangikan ruangan masjidnya, juga mewangikan badan, memakai minyak wangi. Kemudian bahkan juga bercelak. Karena bercelak termasuk sunnah. Kemudian setelah itu juga mereka menghidupkan masa beribadah di masjid selama satu malamnya. Jadi malam itu mereka beribadah bersama-sama di masjid. Nah, kemudian kata Ibnu Rajab, wa wafaqahum Ishaq bin Rahwih. Dan ini juga disepakati oleh seorang ulama namanya Ishaq bin Rahwih. Ala zalika, akal hal itu. Wa qala fi qiyamiha fil masajidi jama'atan. Dan Ishaq bin Rahwih berpendapat bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban berjamaah di masjid laisa bid'ah, itu bukan bid'ah. Bukan bid'ah mazmumah, bukan bid'ah yang tercela, bukan, kata Ishaq bin Rahwih, karena itu dilakukan oleh para tabi'in. Nah, dan itu dinukil oleh Harb Al-Karmani fi Masailihi. Ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Pendapat kedua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, annahu yukrahul ijtima'u fiha fil masajid li salati wal qisas wal du'a. Dan juga menurut pendapat yang kedua, makruh menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan jalan salat atau menyampaikan kisah-kisah yang sangat penting dari para ulama atau salafun salih, atau juga tentang berdoa berjamaah di masjid. Itu pendapat yang kedua mengatakan makruh kalau dilakukan berjamaah di masjid. Tapi wala yukrahu an yusalliya rajulu fiha li khassati nafsihi. Tapi kalau dilakukannya untuk sendiri, tidak diberjamaahkan, maka itu tidak makruh. Dan ini pendapatnya Imam Al-Auza'i, seorang ulama terkenal dari negeri Syam. Kemudian kata Ibnu Rajab, wa hadza huwal aqrab insyaallah. Dan menurut pendapat Ibnu Rajab, pendapat kedua ini yang lebih tepat, yang lebih mendekati kebenaran. Namun tentunya tadi bahwasanya pendapat yang mengatakan sunat dihidupkan berjamaah di masjid, sekali lagi bukan pendapat yang salah ataupun bukan perbuatan bid'ah,
Bahkan tadi Ishaq bin Rahwi mengatakan, laisa bibid'ah, jika ada orang yang melakukan, menghidupkan malam nisfu Sya'ban berjamaah di masjid, sebagaimana terjadi sebagian masjid di Indonesia, maka itu bukan bid'ah. Bahkan barangkali hemat Al-Faqir, itu merupakan sunnah yang sangat mulia, terlebih di zaman sekarang. Itu sunnah yang sangat mulia, yang perlu dihidupkan. Dan ingat, itu juga sudah dilakukan oleh para tabi'in, para salafunas sholih, oleh sebagian tabi'in, diantaranya tadi oleh Khalid dan Luqman bin Amir dan juga yang lainnya. Bahkan saya mendapatkan dalam kitab Akhbar Makkah fi Qadimid Dahr wa Hadithuhu, karya Imam Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq Al-Faqihi, ini Al-Makki, Imam Al-Faqihi Al-Makki, beliau mempunyai kitab namanya Akhbaru Makkah. Ini buku yang sangat bagus sekali. Bahkan dalam kitab Akhbaru Makkah, karya Imam Al-Faqihi, di Mekah pun dulu pada masa beliau hidup, beliau meninggal tahun 272 Hijriah. 272 Hijriah. Tentu sudah lebih dari kurang lebih 12 abad yang lalu. Nah, bahkan kata Imam Al-Faqihi, di Mekah pun dulu malam nisfu Sya'ban ini dirayakan, dihidupkan berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid. Baik, saya kutipkan perkataan beliau. Beliau ada bahasan bernama Zikru amali ahli Makkah lailatan nisfi min Sya'ban wajtihadihim fiha. Nah, beliau ada fasal atau judul tentang bagaimana amal yang dilakukan penduduk Mekah dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan dalam bersungguh-sungguh menghidupkan malam tersebut. Beliau mengatakan, wa ahlu Makkata fima madha ilal yaumi idza kana lailatun nisfi min Sya'ban kharaja amatur rijali wan nisa'i ilal masjidi fasallu wa tafu wa ahyaw lailatahum hatta as-sabah bil qira'ah fil masjidil haram hatta yakhtimul qur'ana kullahu wa yusallu wa man shalla minhum tilka lailah ila akhir hadis. Kata beliau bahwasannya penduduk Mekah dari dulu sampai hari ini, sampai hari di mana Imam Al-Faqihi hidup. Imam Al-Faqihi sekali lagi meninggal tahun 272 Hijriah. Sampai 271. Dan sebelumnya penduduk Mekah kalau pas malam nisfu Sya'ban apa? Mereka keluar. Baik laki-lakinya ataupun perempuan-perempuan, masyarakat umum keluar berbondong-bondong menuju ke masjid. Fasallu, kemudian mereka sholat. Wa tafu, kemudian mereka melakukan juga tawaf. Wa ahyau lailatahum, kemudian juga mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan ibadah-ibadah hatta sabah, sampai pagi hari tiba. Dengan apa? Bil qira'ah fil masjidil haram, dengan membaca Al-Quran di Masjidil Haram, hatta sampai apa? Yakhtimul qira'ata kullahu, hatta yakhtimul qur'ana kullahu, sampai mereka menghatamkan Quran satu malaman penuh. Jadi menghatamkan Quran, membaca Quran bareng-bareng, beribadah bareng-bareng di Masjid Haram, Masjidil Haram di Mekah. Jadi artinya bahwa melakukan atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan jalan berjamaah, membaca Quran dan yang lainnya secara berjamaah di masjid, itu juga terjadi dan dilakukan dalam waktu yang sangat lama di Makkah Al-Mukarramah. Bahkan sampai hari ini pun di sebagian masjid di Makkah masih melakukan yang sama. Alhamdulillah, masih melakukan yang sama. Karena itu sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban berjamaah di masjid bukan bid'ah mazmumah, tapi itu bahkan sunnah. Yang sunnah itu sudah juga dilakukan baik di negeri Syam atau di Mekah atau di yang lainnya. Bahkan itu juga dilakukan oleh para tabi'in atau oleh sebagian tabi'in, oleh salafunas salih. Kemudian bahasan yang terakhir tentang masalah doa pada malam nisfu Sya'ban. Nah, ini dari mana sumbernya? Doa tersebut yang tadi telah saya bacakan, yaitu doa malam nisfu Sya'ban yang sangat terkenal tersebut. Itu dari mana sumbernya? Dan itu bukan dari hadis Nabi, bukan dari doa dari Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah betul bahwa doa tersebut bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW.
bahwa Nabi Muhammad tidak mengajarkan doa tersebut. Tapi doa tersebut disampaikan dari para ulama yang lainnya, termasuk dari sahabat Rasul, Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud. Dan perlu diketahui bahwa untuk doa tidak berarti harus dari Nabi Muhammad saja. Kita boleh juga berdoa dengan doa-doa yang lain yang disampaikan misalnya dari para sahabat, tabi'in, atau oleh para ulama, tidak ada masalah. Jadi bukan berarti karena doanya bukan dari Nabi, otomatis dia bid'ah. Na'udzubillah, tidak pernah demikian. Itu bukan perkataan para ulama, satupun tidak pernah. Kalau seandainya Anda berpendapat, saya ingin berdoa dengan apa doa yang sampaikan oleh Rasul saja, silahkan, tidak ada masalah, tidak masalah. Tapi jangan menyalahkan, terlebih membid'ahkan mereka yang berdoa dengan malam nisfu Sya'ban, karena dengan dalih doa tersebut bukan berasal dari Nabi Muhammad. Tidak demikian. Mengapa? Karena para ulama membolehkan berdoa sekalipun bukan dari Nabi Muhammad. Sekalipun bukan dari Nabi Muhammad. Para ulama membolehkan berdoa sekalipun bukan berasal dari Nabi Muhammad. Bahkan sekalipun doa itu dibaca dalam sholat boleh. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Diterima dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraqi. Kata Rifa'ah, kunna yawman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami sholat di belakang Nabi. Falamma rafa'a ra'sahu minar rak'ah, ketika Rasul bangkit dari ruku, maksudnya dari ketika melakukan i'tidal, Rasul berkata, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian qala rajulun wara'ahu. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang berdoa di belakangnya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian falaman sarafa, begitu selesai sholat, qala, Rasul bersabda, manil mutakalim, siapa yang berdoa tadi? Kemudian sahabat tadi mengatakan, ana, saya Rasul. Kemudian kata Rasulullah, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Saya melihat lebih dari 30 malaikat saling berlomba bersegera-segera untuk mencatat doa yang kamu sampaikan itu, siapa dari mereka yang lebih awal mencatatnya. Nah ini, jadi Rasulullah ketika sholat, ada sahabat yang membaca zikir dalam sholat, tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tapi Rasul tidak melarangnya, bahkan memujinya. Ini disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Lalu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan hadis tersebut, beliau mengatakan wastudilla bihi ala jawazi ihdasi zikrin fi sholati ghairi ma'thurin idza kana ghaira mukhalifin lil ma'thur. Dengan dalil tersebut, dengan hadis tersebut menjadi dalil bolehnya membuat zikir yang baru yang tidak disebutkan oleh Rasulullah, tidak diajarkan Rasulullah dalam salat. Jadi bolehnya membaca zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dalam salat, selama zikir tersebut tidak bertentangan dengan zikir atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Hajar mengatakan sekali lagi, dengan hadis tersebut bolehnya seseorang berzikir sekalipun zikir tersebut atau doa tersebut tidak disampaikan oleh Rasulullah. Jadi anggapan yang mengatakan bahwa doa malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah karena misalnya di dalamnya itu adalah doa bukan dari Rasulullah SAW, itu pendapat yang tidak benar. Karena dalam hadis riwayat Bukhari tadi boleh, atau bahkan Ibnu Hajar berpendapat dengan hadis tersebut bolehnya seseorang berdoa atau berzikir dengan doa dan zikir yang tidak diajarkan Rasulullah dengan catatan tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak bertentangan dengan doa yang ma'tsur dari Rasulullah SAW. Lalu dari mana sumber awalnya? Siapa yang pertama mengatakan atau doa malam nisfu Sya'ban yang terkenal ini dari mana sumbernya? Menurut para ulama itu bersumber dari dua sahabat Rasul, Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud. Jadi Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud yang berdoa sebagaimana di antara doa yang kita baca pada malam nisfu Sya'ban ini. Dan Umar bin Khattab termasuk Khulafaur Rasyidin. Dan Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan peganglah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan itulah kenapa para ulama menganjurkan pada malam nisfu Sya'ban ini membaca
doa tersebut. Karena itu bersumber langsung dari sahabat Rasul Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, juga yang lainnya secara disampaikan oleh para ulama tabi'in dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sampai kita saat ini turun temurun, alhamdulillah. Dan itu juga termasuk sunnah juga dan tidak ada masalah. Apa dasarnya ataupun sumbernya? Dalam tafsir Imam At-Tabari, beliau mengutip hal itu bahwa Umar bin Khattab, anna Umar bin Al-Khattab wa qala wa huwa yatufu bil baiti wa yabki, bahwasanya Umar bin Khattab beliau bertawaf, melakukan tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, sambil menangis beliau berdoa, Allahumma in kunta katabta alayya syiqwatan aw zanban famhuhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab faj'alhu sa'adatan wa maghfiratan. Ya Allah, jika seandainya engkau mencatatkan untukku sebagai orang yang celaka atau dosa, maka ya Allah tolong hapuskan, karena engkau menghapuskan apa yang engkau kehendaki dan engkau juga menetapkan apa yang engkau kehendaki. Nah ini, jadi isi doa Umar bin Khattab itu ada dalam doa malam nisfu Sya'ban. Doa Umar bin Khattab yang merupakan di antara doa yang kita baca pada malam nisfu Sya'ban juga, selain dinukil oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, juga oleh Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Imam As-Suyuti dalam tafsir-tafsir beliau juga menukil doa daripada Umar bin Khattab tersebut. Yang kedua, bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ini sebagaimana disampaikan dalam Ruhul Ma'ani, kemudian juga dalam Ad-Dur Al-Mansur karya Imam As-Suyuti, Ruhul Ma'ani karya Imam Al-Alusi, dan juga disampaikan oleh Ad-Dur Al-Mansur karya Imam As-Suyuti. Kata Imam As-Suyuti misalnya dalam Ad-Dur Mansur, wa akhraja Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf wa Ibnu Abi Dunya fid Du'a an Ibnu Mas'udin. Nah, bahwasanya Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannafnya, kemudian Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Ad-Du'a, menukil dari Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud berkata, "Ma da'a 'abdun qattu bi hadhihi da'awat illa wassa'allahu lahu fi ma'isyatihi." Tidak ada satupun seorang hamba yang berdoa dengan doa-doa ini kecuali Allah akan melapangkan kehidupannya, akan meluaskan kehidupannya, akan melapangkan dunianya dan juga yang lainnya. Ini kata Ibnu Mas'ud, siapapun, tidak satupun hamba yang berdoa dengan doa-doa ini kecuali Allah akan melapangkan kehidupannya. Apa doanya? Persis seperti yang kita baca pada malam nisfu Sya'ban. Ya zal manni wa la yumannu alaih, ya zal jalali wal ikram, ya zat tawli la ilaha illa ant, zahral lajin wa jarul mustajirin wa ma'man khaifin. In kunta katabtani fi ummil kitabi syaqiyan famhu anni isma syaqa wasbitni indaka sa'idan wa in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi mahruman muqtaran alayya rizqi famhu hirmani wa yassir rizqi wasbitni indaka sa'idan muwaffaqan lil khair fa innaka taqulu fi kitabillazi anzal yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Persis seperti yang kita baca. Nah, itu adalah doa yang disampaikan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, siapa yang membaca doa ini, maka Allah akan melapangkan kehidupannya. Doa Ibnu Mas'ud tersebut juga dinukil oleh Ruhul Ma'ani, oleh Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Lalu ketika mengomentari doa tersebut, Syekh Muhammad Zaki Ibrahim dalam kitabnya Lailatul Nisfi min Sya'ban fi Mizanil Insafil Ilmi wa Samahatil Islam, beliau mengatakan wa mislu hadzal du'ai ma'al ikhbari bi anna da'i bihi yuwassi' 'ala fi rizqihi ila akhir la yakunu abadan illa bi tawqifin nabawiyyin. Bahwa doa yang tadi disampaikan tersebut baik dari Umar bin Khattab atau dari Ibnu Mas'ud tidak mungkin selama-lamanya, kecuali itu pasti berdasarkan yang didengar dari Nabi Muhammad. Berdasarkan atas petunjuk dari Nabi Muhammad. Berdasarkan penjelasan dari Nabi Muhammad. Atau bahkan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi doa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab tersebut, itu karena itu sahabat, tidak mungkin buatan sendiri beliau-beliau. Tapi itu adalah pasti dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Falaisa min sya'ni sahabiyyin wala ghairihi ayyukhbira bijazai amalin ghaibiyyin fayakunu bidzalika lahu hukmul marfu.
Karena tidak mungkin dari seorang sahabat ataupun yang lainnya mengabarkan balasan amal yang gaib. Amal yang gaib yang kata Ibnu Mas'ud misalnya, siapa yang membaca doa ini maka Allah akan melapangkan rezekinya. Tidak mungkin Ibnu Mas'ud mengatakan ini langsung dari diri beliau, tidak mungkin. Karena para sahabat sangat hati-hati. Kecuali kata beliau Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, kecuali itu semua Ibnu Mas'ud mengatakan tersebut kecuali berdasarkan didengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kecuali berdasarkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau demikian berarti hadis tersebut yang mauquf tadi hukumnya menjadi hukum marfu'. Hukum marfu'. Terlebih wa bi khasah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayyun wal wahyu makhsusun bihi. Terlebih saat itu Nabi Muhammad masih hidup dan wahyu khusus hanya untuk beliau. Nah, ditambah juga wa adabus sahabah la ta'zan lahum bi an yuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulih. Di samping ada para sahabat tidak mungkin melakukan sesuatu yang mendahului Nabi Muhammad, tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kembali Syekh Muhammad Zaki Ibrahim mengatakan, sekalipun doa yang kita baca, doa masyhur pada malam nisfu Sya'ban itu adalah berasal dari sahabat Rasul, yaitu Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud, tapi yakin itu didengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, amma baqiyatu du'ai min indi qaulihim ilahi bittajalil azam. Adapun doa yang lainnya yang itu ilahi bittajalil azam dan seterusnya, itu kata beliau itu berasal dari tambahan dari Syekh Ma'ul Ainaini Shinqiti dalam kitabnya Na'tul Bidayat. Na'tul Bidayat. Jadi itu tambahan ijtihad dari seorang ulama namanya Ma'ul Ainaini Asy-Shinqiti, yaitu dari dalam kitabnya Na'tul Bidayat. Nah, itu tambahan dari beliau. Lalu Syekh Zaki Ibrahim mengatakan wala ba'sa bihi, dan itu tidak apa-apa. Fal ijtihadu fid du'ai sunnatun nabawiyah muqarrarah. Karena berijtihad dalam masalah doa ini adalah sunnah nabawiyah dan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, bukan sesuatu yang bid'ah. Jadi sekali lagi, doa pada malam nisfu Sya'ban itu bersumber dari Umar bin Khattab dan juga dari Ibnu Mas'ud, dan kata Syekh Zaki Ibrahim, dan tidak mungkin beliau mengatakan demikian kecuali mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan bid'ah sebagaimana disangkakan oleh sebagian ulama. Kemudian juga oleh sebagian masyarakat, bukan oleh sebagian ulama, oleh sebagian masyarakat belakangan ini. Kemudian juga ada yang belakangan seringkali, kenapa doa ini khusus hanya untuk malam nisfu Sya'ban? Nah, itu juga mengkhususkan membaca doa untuk hanya malam nisfu Sya'ban, itu adalah bid'ah. Karena itu adalah pengkhususan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini lagi-lagi adalah pendapat yang tidak tepat. Tidak pernah terdengar oleh para ulama mu'tabar. Ulama-ulama yang mu'tabar yang berpendapat demikian. Mengkhususkan doa untuk malam tertentu, untuk waktu tertentu, silakan, tidak ada masalah. Pengkhususan waktu, pengkhususan doa untuk tertentu, itu adalah bukan sesuatu yang masalah. Itu bukan bid'ah, tapi silahkan saja. Apa? Ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, dengan dalih dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, misalnya hadis diterima dari Ibnu Umar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba'in kulla sabtin masyian wa raqiban. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa mendatangi Masjid Quba, mengunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik jalan dengan jalan kaki ataupun naik kendaraan. Jadi Nabi Muhammad biasa mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Ini hadisnya sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan hadis tersebut beliau mengatakan wa fi hadzal hadisi ala ikhtilafi turuqihi dalalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'malis salihati wal mudawamati ala zalik. Dari hadis tersebut dengan perbedaan dari jalur rawinya menjadi dalil bolehnya mengkhususkan sebagian hari-hari dengan sebagian amal-amal soleh. Mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan sebagian amal soleh, yaitu berdoa dengan doa tertentu, tidak ada masalah. Nah, kenapa? Karena Rasul pun mengkhususkan berangkat ke Masjid Quba setiap Sabtu. Ingat, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berpendapat, bukan saya. Seorang ulama, alim kabir, amirul muhaddisin, al-alim, al-jalil,
ulama yang sangat terkenal. Beliau mengatakan sekali lagi, dalalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'malis salihati wal mudawamati ala zalik. Menjadi dalil bolehnya mengkhususkan sebagian hari dengan diisi dengan sebagian ibadah amal soleh dan juga mudawamah ala zalik, mengekalkan atau terus-menerus melakukan hal itu. Di setiap malam nisfu Sya'ban kita baca doa itu saja. Setiap malam nisfu Sya'ban. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani dengan hadis tersebut tidak ada masalah. Bahkan itu adalah diperbolehkan. Jadi tidak berarti karena ini dikhususkan untuk hari tertentu, untuk malam tertentu otomatis menjadi bid'ah. Tidak pernah disampaikan oleh para ulama mu'tabar tentang hal ini. Tidak pernah disampaikan oleh para ulama mu'tabar dalam hal ini. Justru sebaliknya, para ulama membolehkan, mengkhususkan sebagian hari, sebagian malam dengan melakukan amal ibadah tertentu. Tidak ada masalah. Bahkan terus-menerus dilakukan, langgengkan, diteruskan, dilanggengkan, dilakukan demikian, juga tidak ada masalah. Ini disampaikan oleh para ulama, diantaranya oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dengan demikian, membaca doa malam nisfu Sya'ban khusus untuk malam nisfu Sya'ban saja bukan bid'ah, tapi itu adalah termasuk yang diperbolehkan dan sunnah yang juga itu sesuatu yang sangat baik sekali untuk dilakukan. Ini Bapak Ibu berbahagia, para pendengar kajian Mutiara Iman dimanapun berada, hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan atau hal-hal yang berkaitan dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Tiada lain disampaikan kecuali ingin menyampaikan bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini di Indonesia dengan amalan yang telah disebutkan tadi, itu semua mempunyai sandaran hukum yang jelas. Bukan bid'ah, bukan yang lainnya, tapi itu adalah sandarannya jelas. Tadi telah sampaikan dalil-dalilnya, juga para ulama yang mengamalkan dan melakukannya. Sehingga Bapak Ibu menjadi lebih tenang untuk mengamalkan seperti yang biasa dilakukan, khususnya di Indonesia ataupun yang lainnya yang sebagaimana yang kita terima dari guru-guru kita. Termasuk di Mesir pun, saya sekarang kebetulan masih alhamdulillah di Mesir, juga saya mengikuti beberapa tempat pengajian, termasuk misalnya peringatan malam nisfu Sya'ban di di Masjid Al-Ashirah Al-Muhammadiyah atau di Masjid Al-Imam Al-Qurdi An-Naqsyabandi, juga mengikuti, juga sama membaca Yasin 3 kali dan seperti yang dilakukan umumnya di sebagian masjid di Indonesia. Sekali lagi, itu bukan bid'ah tapi sunnah. Bagi saudara-saudara yang menganggap bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam biasa, bukan malam istimewa, silahkan, tidak ada masalah. Jangan sampai hanya masalah perbedaan pendapat furu'iyah ini menjadi pertentangan, perpecahan, persahabatan, tidak mau bersahabat, dan yang lainnya. Jangan. Karena menjaga persahabatan setiap muslim wajib hukumnya. Sementara ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Cuma hanya saya menyarankan atau barangkali memohon kepada rekan-rekan berbahagia agar juga menjaga, tidak kemudian mudah mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah, itu adalah tidak sesuai dengan sunnah Rasul, atau bahkan yang sunnahnya begini, ataupun yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu betul-betul tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Tentu tidak demikian. Ingat bahwasanya yang menghidupkan dan yang menganjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini adalah sepakat 4 mazhab. 4 mazhab sepakat. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat. Di dalamnya ada Imam Malik, ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Syafi'i yang menganjurkan untuk menghidupkan. Apakah Anda yang lebih sunnah daripada beliau-beliau? Tentu tidak. Beliau-beliau para ulama itu lebih ingin apa yang dilakukannya sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi memahami sunnah Rasul tidak hanya letterlock melihat ini Sahih Bukhari begini, Sahih Muslim begini. Itu pun melihat dari terjemahannya saja. Tidak demikian. Ada ilmu dan kajian yang sangat dalam. Kita menghormati Anda berpendapat ini adalah bagi Anda bukan merupakan malam yang mulia, tapi malam biasa saja. Tapi tolong Anda juga menghormati pendapat kami untuk tidak melontarkan perkataan-perkataan bid'ah terlebih di atas podium, terlebih di atas mimbar, untuk mengatakan itu malam nisfu Sya'ban, tidak ada hadisnya, kemudian dhaif, kemudian bid'ah dan sebagainya. Tidak demikian. Nah, karena itu juga telah disampaikan oleh para ulama, bahkan tadi saya sampaikan mayoritas ulama, bahkan 4 mazhab sepakat bahwasanya malam nisfu Sya'ban malam mulia, malam istimewa, dan juga disunnahkan untuk menghidupkannya. Hanya sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya di rumah saja menghidupkannya, sebagian ulama yang lain mengatakan
yaitu tidak apa-apa kalaupun dihidupkan berjamaah di masjid. Jadi dua-duanya ada sandaran hukumnya. Terakhir sekali lagi, mudah-mudahan masalah-masalah furu'iyah tidak diperbesar sehingga menjadi perpecahan di antara umat sendiri, saling membenci, saling menganggap saya yang paling sunnah, dia tidak pernah sunnah. Na'udzubillah, tidak demikian. Kalau itu terjadi, maka itu justru yang diharamkan. Semua sepakat itu haram, tidak diperbolehkan. Tapi masalah furu'iyah diperdebatkan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita tetap menjaga kekompakan umat Islam dimanapun berada. Untuk saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi. Bukan saling membenci, saling menimbulkan permusuhan, perpecahan. Tapi mari kita sama-sama untuk saling menghormati, saling menyayangi. Meskipun dia berbeda dengan kita. Meskipun dia kunut subuh, saya tidak kunut subuh. Meskipun dia menghidupkan malam nisfu Sya'ban, saya tidak. Tapi tetap kita jaga persaudaraan kita. Ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya, tentu semuanya itu adalah berdasarkan karena keterbatasan ilmu al-faqir. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.